Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Tia hari ini. Kita mau belajar IPA, masih di tema 1, masih mengenai alat gerak. Ini alat gerak hewan, tapi kita punya materi baru hari ini mengenai hewan vertebrata dan invertebrata. Mau tahu kelanjutannya? Nah, sebelum mulai belajar, rutinitasnya dilakukan terlebih dahulu, Nak. Beberapa kali Ustazah lihat di Google Form, ada anak yang belum sholat subuh, ada anak yang belum sholat duha. Jangan ya, Nak, sholat subuh itu wajib loh hukumnya. Salah satu sholat wajib, ibadah wajib yang harus kamu kerjakan. Ya, supaya badanmu sehat, diridhoi Allah kegiatanmu pada hari itu. Kan kita orang Islam itu salah satu ibadah utama itu sholat ya, jadi jangan lagi tinggal sholat subuhnya ya nak. Setelah semua rutinitasnya kelar, alat tulisnya dipersiapkan, fokus dan konsentrasi, dan berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai ya. Seperti biasa berdoa di sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ustazah ingin ketika sudah selesai belajar ini, kamu tahu hewan vertebrata itu apa ya, hewan invertebrata itu apa ya, serta organ-organ geraknya. Nah, di pelajaran ini masih ada kaitannya dengan surat An-Nur ayat 45 yang ada di Al-Quran. Yang artinya dan Allah telah menciptakan semua hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kan Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Ilmu pengetahuan itu ngambilnya dari Al-Quran. Nah, salah satunya mengenai alat gerak ini. Sudah ada di Al-Quran mengenai alat gerak. Ada yang jalan pakai 2 kaki, ada yang jalan pakai 4 kaki, ada yang jalan pakai otot perut. Ya kan? Masya Allah Al-Quran itu. Nah, sebelum masuk pelajaran baru hari ini, Ustazah mau review dulu pelajaran pekan lalu. Supaya lebih ingat ya, karena masih ada kaitannya dengan pelajaran yang hari ini. Minggu lalu itu kita belajar tentang bergerak, yang artinya berpindah tempat atau berubahnya posisi anggota tubuh. Alat gerak itu terbagi 2 jenis, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot, dan alat gerak pasif, yaitu tulang ya. Terus alat gerak hewan itu macam-macam. Contohnya kalau ikan itu sirip dan ekor. Kalau burung unta itu kaki, walaupun ada sayapnya, tapi sayapnya tidak dipakai. Dia geraknya pakai kaki. Lalu pinguin, ada sayapnya, tapi bukan buat terbang, untuk berenang. Ada kucing, pakai kaki bergeraknya. Dan ada penyu, dia pakai kaki dayung untuk berenang. Ingat ya nak. Nah, kita masuk pelajaran baru ya nak. Hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu artinya adalah hewan yang punya tulang belakang atau tulang punggung. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama memiliki tulang punggung tentu saja. Terus memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Artinya dia punya mulut, punya kerongkongan untuk tempat saluran menelan. Terus dia ada lambungnya, ada ususnya, dan ada anus lengkap dia ya. Terus ada sistem peredaran darahnya tertutup, artinya darahnya itu mengalir di dalam pembuluh darah. Itu namanya peredaran darah tertutup. Lalu yang terakhir memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral, artinya bagian tubuh kanan dan kirinya itu sama persis bentuknya. Nah, contohnya itu ada beberapa ustazah letakkan juga gambarnya. Yang pertama ada gambar kuda Nil yang lagi mangap ya, besar sekali itu mulutnya terbuka. Lalu sebelahnya ada ikan lumba-lumba. Di bawahnya ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu adalah salah satu hewan khas Papua, benar. Lalu di bawahnya ada katak yang lagi santai-santai, ada 3 ekor. Terakhir ada buaya. Next, ini ada hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak punya tulang belakang. Dia disebut juga hewan avertebrata. Jadi invertebrata itu sama dengan avertebrata. Ada beberapa buku yang bilangnya invertebrata, ada juga beberapa buku yang bilangnya avertebrata. Sama aja ya nak. Nah, ciri-ciri hewan invertebrata ini sebenarnya gampang. Hewan yang lembek-lembek, nah itu biasanya invertebrata.
Ya, dia nggak punya tulang punggung, sistem sarafnya ada di perut, dia memiliki rangka luar, dan otaknya itu tidak terlindungi oleh rangka. Contohnya itu Ustazah sudah letakkan gambarnya. Yang pertama itu adalah cumi-cumi. Tahu cumi-cumi? Itu sotong yang sering digoreng tepung. Nah itu, ya itu invertebrata. Lalu ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk ke dalam jenis serangga. Serangga itu invertebrata. Lalu ada belalang, sama serangga juga. Lalu ada siput yang berlendir badannya, terus ada cangkangnya di luar. Lalu di bawah ada cacing yang bergerak pakai otot perut. Dan terakhir itu ada ubur-ubur, temannya SpongeBob kalau di film. Bahasa Inggrisnya jellyfish ya. Nah, di sini Ustazah udah membuat tabel hewan vertebrata beserta alat geraknya, dan sebelahnya hewan invertebrata dan alat geraknya. Sebenarnya masih banyak ya nak, Ustazah cuma kasih beberapa contoh saja. Nah yang kuda nil ini kan vertebrata, alat geraknya kaki, terus lumba-lumba vertebrata juga, alat geraknya sirip dan ekor. Lalu ada burung cendrawasih, alat geraknya sayap. Ada katak, alat geraknya tangan dan kaki. Ada buaya, alat geraknya kaki dan otot perut ya. Banyak lagi hewan vertebrata. Ada jerapah, ada kuda, ada harimau, ada kucing, ada ayam juga, ada bebek juga, ada angsa. Itu termasuk vertebrata. Nah, sebelah kanannya hewan invertebrata itu ada cumi-cumi. Alat geraknya tentakel. Tentakel itu macam ini, tangannya panjang. Nah, itu dia lengket-lengket. Nah, itu tentakel namanya ya, Nak ya. Terus kupu-kupu alat geraknya sayap, belalang alat geraknya kaki dan sayap. Ternyata belalang punya sayap loh nak. Lalu siput itu bergeraknya pakai otot perut atau bisa juga disebut kaki perut juga bisa. Cacing itu bergeraknya pakai otot perut dan ubur-ubur bergeraknya pakai tentakel sama kayak cumi-cumi. Tentakel itu macam apa ya Ustazah bilangnya ya? Dia menjuntai-juntai, kalau berenang dia macam rumbai-rumbai kain gitu. Nah, itu namanya tentakel. Dia lengket ya. Selain untuk bergerak, tentakel itu juga untuk melindungi si ubur-ubur kalau ada musuhnya datang menyerang. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya ada 5 poin di sini, yaitu mengenai surat An-Nur tadi, bahwa di surat An-Nur tersebut sudah dijelaskan sebenarnya mengenai alat gerak hewan ini. Jadi sebelum pengetahuan itu maju, Allah sudah kasih ilmu pengetahuan kepada kita umat Islam. Kita tinggal mengembangkannya saja ya nak. Lalu hewan vertebrata tadi adalah hewan yang punya tulang belakang, benar. Contoh hewannya itu adalah jenis-jenis reptil, burung, ikan, amfibi, dan mamalia. Hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak punya tulang belakang. Disebut juga hewan avertebrata sama. Contoh hewan-hewan invertebrata itu adalah jenis serangga, ubur-ubur, kerang-kerangan yang lembek-lembek. Nah itu invertebrata biasanya ya. Oke, slide terakhir isinya penutup. Jadi setelah kamu menonton video slide Ustazah ini, kalau kurang jelas boleh diulang lagi dari awal, diklik lagi tanda speakernya, di situ ada suara Ustazah, bisa kamu ulang-ulang, bisa kamu mundurin, bisa kamu majuin. Mana yang belum paham, mana yang belum mengerti ya nak. Lalu setelah itu kamu ambil buku catatan tematikmu, kamu catat dengan rapih, pakai pena, tulis tanggal, tulis bismillahnya. Yang kamu catat itu adalah slide 4, 5, 6, dan 7. Gambarnya tidak usah dibuat ya, catatannya saja. Terus setelah itu kelar, kamu kembali ke Google Classroom, kamu kerjakan latihannya di Google Form. Lalu kamu kirim ke Ustazah. Nah, kalau itu sudah kelar, selesai pembelajaran kamu hari ini. Semangat ya nak, fighting. Kita harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Harus berdoa kepada Allah semoga pandeminya cepat kelar biar bisa kita ketemu lagi kelas ya dengan Ustazah Mutia. Oke, assalamualaikum.